Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ata'ihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku adh-dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qama bid-da'wah ila Allah hatta ihtada bida'watihi as-salihun. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu ba'dahu bil balaghi wal bayani wal jihad hatta ad'ana lahumul mukhalifun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita berupa iman, Islam, tauhid, sunnah, kebaikan dan ketaatan kepada Allah, juga dihindarkan dari berbagai macam keburukan, petaka, musibah dan kejelekan-kejelekan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala terkait dengan fawaid mustanbatah min qissati Luqman Al-Hakim. Faidah-faidah yang dapat dipetik dari kisah Luqman Al-Hakim. Baik, terakhir sampai faedah keberapa? 12 ya. 15. Perbedaan pendapat ya. 15. Berarti masuk ke poin 16 begitu? Baik. Faidah yang ke-16 dari kisah Luqman Al-Hakim yang Allah kisahkan di dalam surat Luqman dari mulai ayat ke-12 ya. Dari mulai ayat yang ke-12. Percakapan antara seorang ayah dan anaknya, Luqman dan anaknya. Di faidah yang ke-16 Syekh mengatakan hajatul muta'allim wal mad'u ila ma'rifati thamratil awamir wa khuturatin nawahi. Seorang pelajar atau seorang yang belajar, maka mereka butuh mengetahui buah hasil dari perintah-perintah yang Allah perintahkan dan juga bahaya daripada larangan yang Allah larang atasnya. Jadi setiap kita jamaah azanillahu yakum penting kita mengetahui apa buah, apa faidah, apa hasil yang dapat dipetik dari perintah-perintah yang dikerjakan oleh kita, yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana setiap kita dituntut untuk mengetahui bahaya, efek negatif, dampak buruk daripada larangan yang dikerjakan oleh kita, yang Allah larang atas kita. Untuk apa itu semuanya? Karena kalau orang punya ilmunya, maka dia akan semakin mantap untuk mengerjakan yang diperintahkan dan semakin mantap pula meninggalkan apa yang dilarang. Kebanyakan manusia, jamaah azanillahu yakum, kenapa dia tidak mengerjakan perintah atau lalai mengerjakan perintah atau cepat bosan mengerjakan perintah? Karena dia tidak tahu apa keutamaan dari perintah tersebut. Apa faidah yang dapat didapatkan dari perintah tersebut? Termasuk perkara-perkara yang sunnah, jemaah. Termasuk perkara-perkara yang sunnah. Makanya ada buku ya, termasuk saya buat bukunya.
disebut dengan fadilah amal. Keutamaan dalam beramal. Untuk apa? Nah, lihat Syekh ketika menulis buku tersebut, maka beliau mengatakan karena katsirun minan nas, kebanyakan manusia yaghfal an amalin, mereka lalai, mereka terluput dari amalan karena tidak mengetahui fadilahnya. Dan dengan mengetahui fadilahnya, maka orang itu termotivasi, terdorong untuk konsisten dan istiqomah mengerjakannya, Pak. Ya seperti misalnya yang banyak masih kita amalkan lah ya. Di antara yang beliau contohkan, berjalan menuju sholat Jumat dalam keadaan berjalan dan tidak menggunakan kendaraan. Ini yang dekat Pak ya, bukan dari sini ke kota jalan kaki ya. Nah maka beliau mengatakan hadis yang paling sahih, yang fadilahnya adalah fadilah yang sangat agung dari hadis yang diambil dari hadis yang sahih, adalah berkenaan dengan keutamaan berjalan kaki tanpa kendaraan, tanpa menunggangi apapun menuju salat Jumat. Apa itu? Bi kulli khutwatin khataha. Setiap langkah yang dia gunakan, langkah kakinya menuju Jumatan, menuju masjid melaksanakan salat Jumat, maka dicatatkan satu langkahnya qiyam dan shiyam. Bayangkan Pak. Ya. Jadi seperti orang qiyam 1 tahun, begitu Pak. Ini hadis yang sahih berkaitan dengan fadilah amal. Maka orang itu akan dengan dia mengingat keutamaan tersebut maka terdorong untuk mengerjakannya. Demikian pula pengajian. Kenapa kita masih ngaji? Kenapa orang itu bergegas untuk mengaji, untuk kajian? Kita tahu apa keutamaannya, yaitu berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, ya qiyamul lail, salat duha, istighfar, dan berbagai macam amalan-amalan yang lainnya. Maka mengetahui buah dari sebuah perintah akan mendorong dia istiqomah dalam menjalankan perintah tersebut. Sebagaimana bahaya dari mengerjakan larangan, ya, maka dia akan berusaha terus untuk tidak terjatuh kepada larangan tersebut. Seperti orang misalnya dia tahu bagaimana tidak menjaga kencing mengakibatkan diazab di alam kubur. Namimah, adu domba mengakibatkan diazab di alam kubur. Berhutang, sembarangan berhutang, ya bukan karena hajat, menyebabkan dia akan dihisab dengan hisab yang berat sehingga membuat dia terhalang untuk langsung masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga kecuali urusannya selesai dengan orang yang dihutangi itu. Nah, demikian jemaah azani Allah yakum, buah dari larangan yang kita ketahui, buah dari perintah yang kita ketahui dan bahaya atau dampak dari larangan yang kita ketahui. Baik. Dari mana faedah ini dipetik? Ya, di antaranya dari mana kalimatnya? Dari mana kalimatnya? Coba di ayat dari mulai ayat 12 ya. Nah, di ayat 16 ya. Dari ayat yang 16. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardal, fatakum fi sakhrah aw fi samawat aw fil ardi, ya'ti bihallah." Itu kata Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, kata Luqman, sungguh jika ada suatu perbuatan, ada perbuatan, baik perintah yang dikerjakan atau larangan yang ditinggalkan. Jadi jamaah azani Allah yakum, jangan kita punya anggapan yang sempit, pandangan yang sempit, yang terbatas. Kalau perbuatan itu selalu apa yang dikerjakan, tidak. Melainkan kalau kita berdiam diri, tapi diamnya kita untuk meninggalkan yang haram, yang terlarang, maka itu pun perbuatan, walaupun diam. Kenapa? Karena hati yang menahan agar fisik ini, tubuh ini
menahan diri dari yang haram. Hawa nafsu mendorong dia untuk kepada yang haram, tetapi hati menahan, nafsu menahan dari yang haram. Maka kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, kalau ada perbuatan seberat biji sawi saja, min khardal, fatakun fi sakhrah, maka kebaikan tersebut yang kecil berada dalam batu sekalipun, au fis samawati, atau kebaikan tersebut ada di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah pasti akan memberikan balasannya. Jadi sekecil apapun kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Tentang kebaikan, janganlah kalian remehkan sedikit pun kebaikan. Jangan kalian menganggap remeh sedikit pun kebaikan, apapun kebaikannya. Selama kita sanggup untuk kita kerjakan dan bersegera dalam mengerjakannya, maka kerjakanlah. Karena kita tidak tahu mana amalan yang diterima oleh Allah dan mana amalan yang membuat Allah ridho kepada kita. Barangkali amalan yang kecil yang disertai dengan ikhlas yang agung membuat amalan tersebut mendatangkan ridho Allah. Sebaliknya, bisa jadi kita menganggap amalan-amalan itu besar, ternyata tidak mendatangkan apapun untuk kita. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, salah seorang pembesar tabi'in, beliau mengatakan, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan besar menjadi kecil, menjadi tidak berharga hanya karena urusan niat. Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun an-niyyah atau tu'azzimuhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi agung, menjadi besar dengan sebab niat. Itulah pentingnya niat. Baik, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah taala. Yang ke-17, wasiat berbuat bakti kepada kedua orang tua. Insyaallah kita semuanya sudah meyakini, memahami akan kewajiban bakti dan berbuat baik kepada orang tua. Dan secara umum juga kepada kerabat. Nah, ini yang sering dilupakan. Dan secara umum juga kepada kerabat. Karena Allah mengatakan wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Dan berikan hak kepada zawil qurba, orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Demikian Allah mengatakan di antaranya surat Al-Baqarah, wa ma anfaqtum min nafaqatin yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah, ya, ketika mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul ma anfaqtum, katakanlah apa yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan, falil walidain, yang pertama adalah kedua orang tua, wal aqrabin, dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi orang-orang yang punya kekerabatan dengan kita punya hak kita berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi yang paling kita fokuskan, yang paling utama kita kedepankan adalah kedua orang tua kita. Pertanyaannya, kalau kita sebagai seorang suami sudah punya istri, mana yang diutamakan, istri atau orang tua? Orang tua atau istri? Orang tua. Jadi nafkah orang tua dulu, bukan istri dulu. Iya. Istri nanti nggak terima, Pak. Hah? Istri nggak terima cara yang lain. Ini yang jawab yang paling sepuh, Bu, di sini, Bu. Jadi jangan khawatir. Bukan yang. Baik. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ketika ya tentunya kalau jawabannya dua-duanya, ya pasti semua orang bisa jawab itu. Tapi ketika bertabrakan, kalau bicara nafkah,
maka istri lebih wajib. Kalau bicara nafkah. Ya, kalau bicara nafkah maka istri lebih wajib. Tapi kalau bicara bakti maka orang tua lebih wajib karena memang tidak berbakti kita kepada istri. Artinya kalau uang kita pas-pasan, maka istri yang wajib atas hak harta kita itu. Kenapa? Karena nafkah itu untuk keluarga, ya, istri. Adapun jika berlebih tentu, ya, setelah itu adalah orang tua. Ya, sebagaimana banyak ya perkataan para ulama terkait hal ini, ya, termasuk tempat tinggal dan sebagainya. Tapi tetap suami atau anak ini tetap dia tidak mengurangi baktinya kepada orang tua. Ya, atau bahkan berupaya kalau dia bisa memberikan kepada istrinya, kemudian juga bisa memberikan kepada orang tuanya, maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya misalnya tidak ada yang lain, ya maka wajib adalah kepada istrinya. Itu berkaitan dengan nafkah. Ya, berkaitan dengan nafkah. Baik, ayat yang berkenaan dengan faidah ini yaitu ayat yang ke-14. Allah mengatakan ya, kepada Luqman al-Hakim kepada anaknya, "Wasainal insana biwalidayhi." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ini yang sering dilupakan dan diabaikan, ya. Bahkan banyak para masyayikh, bahkan dari zaman salaf, ya, banyak wasiat-wasiat. Engkau tidak perlu jauh-jauh mencari pintu surga. Ya, maaf, bukan kita meremehkan ibadah lain. Dengan qiyam, dengan banyak menuntut ilmu, dengan siyam, dengan zikir dan lain sebagainya, sedangkan di hadapanmu ada orang tua yang mana ia merupakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya, kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin, celaka seorang yang apa? Wajada abawaihi indal kibar, mendapatkan kedua orang tuanya ketika mereka sudah mulai tua. Walam yudkhila al-jannah, dan keduanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka kata Nabi. Dan diaminkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Waliyadzubillah. Nah, saya sedikit singgung terkait dengan kerabat, dan kerabat pun ternyata wajib. Ya, jadi kalau ada kerabat kita yang kesulitan dan kita mampu untuk membantu mereka, kita tidak bantu mereka, itu juga dosa. Kenapa? Karena wajib hukumnya. Wabil walidaini ihsana wadzil qurba, itu ayat banyak, Pak. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua. Wadzil qurba, tidak berhenti di situ. Kemudian kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Jadi kalau kita punya berlebih dan ada kerabat kita yang kesusahan dan tidak kita bantu, maka dosa, karena wajib bagi kita membantu kerabat. Jangan mengatakan, wah, saya wajib sama orang tua, wajib sama anak istri, padahal ada yang berlebih dan ada yang kesusahan, maka berdosa. Jangankan itu, tetangga kita kelaparan sedangkan kita kenyang, itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana syariat ini mengajarkan kita hidup bersosialisasi, ya, dengan manusia yang lainnya. Dan paling utama tentu orang tua, ya, keluarga kita, kerabat kita. Kemudian yang ke-8, nah ini ada qiyat, ya. Inna min a'zamil umur al-mu'inah. Perkara yang di antara perkara yang paling bisa membantu kita alal birri bil walidain, untuk berbakti kepada orang tua, tadzakkur al-jamil, yaitu mengingat-ingat jasa mereka. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua. Di antaranya adalah ibu kita. Ya, Allah mengatakan di ayat yang ke-14, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat ke-14, ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi kelemahan di atas kelemahan. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jadi disusui dalam rentang 2 tahun. Jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan jasa ibu ini untuk apa? Untuk membantu kita. Oh, mereka banyak jasa
dan kita berhutang jasa kepada orang tua kita. Jadi antara perkara yang membantu kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan di antara pahala besar, ya, di antara pahala besar dalam silaturahim adalah apa? Adalah bersilaturahim kepada orang yang memutuskannya. Jadi pahala yang paling agung adalah silaturahim itu kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Ustaz, dia yang memutuskan silaturahim sama saya, dia yang memutuskan, saya enggak. Justru di situ letak pahala besarnya. Ketika orang itu memutus dengan kita, kita yang berusaha menyambungnya. Atau kalau ada perkara yang membuat kita ingin putus silaturahim dengan dia, maka kita berusaha memaafkannya. Berusaha berbuat adil. Kenapa? Karena silaturahim, maka tetap itu adalah kewajiban. Wasilul alarham, kata Nabi. Dan sambunglah hubungan rahim, yaitu yang disebut dengan silaturahim. Baik, kemudian yang ke-19. Di antara perkara yang membantu kita, mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Apa hubungannya? Nah, karena kan di sini di ayat 14, ya, masih di ayat 14, ketika Allah memberikan wasiat agar kita berbuat bakti kepada orang tua, penghujung ayatnya dikatakan anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadaku, tempat kembali kalian. Apa hubungannya? Apa korelasinya antara perintah berbakti kepada orang tua dengan kabar Allah, setiap kalian akan kembali kepadaku? Nah, ini agar kita ingat, semua yang kita upayakan dari amal soleh, semuanya akan dibalas, diganjar oleh Allah. Dan diantaranya dalam perkara itu termasuk berbuat bakti, bersabar dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita tahu ya bagaimana keutamaan-keutamaannya. Rizki Allah lapangkan, usia dipanjangkan, ya, diberikan keberkahan dalam usia, itu maksudnya. Ajal tetap tidak bertambah. Ya, jatah umur enggak bertambah, Pak. Ini pendapat yang lebih tepat. Kalau kita baca dalil, ya, hadis, sebuah amalan yang keutamannya memanjangkan umur gitu, Pak, ya. Maka maksudnya apa? Umurnya menjadi barokah. Yang harusnya mungkin banyak keburukan-keburukan yang dia kerjakan, tapi karena kebaktian kepada orang tuanya, maka Allah hantarkan dia diberikan petunjuk dalam melakukan kebaikan sehingga umurnya banyak digunakan dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang cinta, ingin, berharap agar rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim kepada orang tua, kepada anak, anak kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada paman, dan seterusnya. Ya, silaturahim. Maka korelasinya sekali lagi, ilayyal masir, karena semuanya akan kita dapatkan. Ya, pahala dari bakti kita kepada orang tua, perbuatan baik kita kepada orang tua, harta yang kita infakkan kepada orang tua, semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan ya, yang masih punya tetap dia memberikan hadiah, dia memberikan ya seperti bulanan ya, kepada istrinya, kepada anaknya, demikian pula kepada orang tuanya. Itu termasuk perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam syariat. Demikian pula ya sebaliknya, orang yang berbuat durhaka kepada orang tua, maka ilayyal masir, dia juga akan dikembalikan kepadaku, kata Allah, yaitu untuk mendapatkan apa? Siksa dan balasannya dari perbuatan buruk kepada orang tuanya atau daripada durhaka kepada orang tuanya. Nah, inilah dalam syariat demikian, senantiasa sering ya dalam hadis-hadis itu amalan dikaitkan dengan apa? Iman kepada hari akhir.
Agar amal kita itu dikaitkan dengan hari akhir. Ya, bukan dikaitkan dengan kehidupan dunia yang memang ini bukan dibalasnya hari ini, bukan. Kalau ada balasan yang disegerakan, itu bonus saja. Tapi balasan yang sesungguhnya, balasan yang sempurna adalah kapan? Hari akhir nanti. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran 135 kalau nggak salah, atau 185. Antara itu saya lupa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Hanya saja, cuma, begitu kata Allah, tuwaffawna, disempurnakan, ujurakum, balasan-balasan bagi kalian, ganjaran-ganjaran bagi kalian, pahala bagi kalian, yaumal qiyamah, nanti disempurnakan di hari kiamat, bukan sekarang. Sekarang nggak seberapa, sekarang sementara, sekarang akan sirna, Pak. Dengan kita wafat, semua nikmat selesai sudah. Betul nggak, Pak? Semua nikmat selesai. Orang yang Allah lapangkan hartanya karena bakti kepada orang tuanya, tetap ketika mati selesai semuanya. Maka sempurnanya balasan nanti hari akhir. Maka seringkali Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Digandengkan, barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin Allah akan balas ini. Kapan itu? Wal yaumil akhir, nanti pada hari akhirat. Maka falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, hendaknya dia muliakan tamunya, ya, dan tetangganya dan lain sebagainya. Baik, kemudian faidah yang ke-20. Faidah yang ke-20. Besarnya hak ibu. Ya, besarnya hak ibu. Dan dia atau beliau adalah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Jadi kalau dibandingkan tentu, ya, walaupun ada beberapa fatwa para masyayikh, ya, di antaranya ada ucapan atau fatwa Syekh Shalih Fauzan, "Wahai Syekh, bagaimana kalau saya ingin mengajak ibu saya tinggal di rumah, tapi istri tidak setuju?" Maka kata siapa tegas, "Ceraikan istrimu, cari istri lain." Ada begitu fatwa, ya. Tapi wallahu alam, kalau saya gabungkan dengan hadis-hadis lain dan fatwa-fatwa lain, istri punya hak, ibu punya hak. Dan bahkan upayakan tidak tinggal satu atap, ya, kecuali dalam kondisi memang orang tua kita nggak bisa tinggal kecuali di rumah kita. Bisa dipahami, ya? Ya, misalnya sudah sepuh, sudah nggak ada adik kita, nggak ada kakak kita, maka wajib bakti orang tua. Dan istri harus diberikan pemahaman, karena memang secara umum begitu, Pak, ya, antara mertua dengan menantu itu ya suka ada aja gitu, ya. Beda sama anaknya ribut-ribut gimana pun, namanya juga darah dagingnya gitu. Beda dengan menantu dengan orang tua. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya, tidak bisa kita telan mentah-mentah juga fatwa seperti itu. Jadi mau tinggal ya sudah, nggak mau saya ceraikan sudah. Wah, nanti banyak orang cerai kalau begitu, ya. Baik. Dan jangan bergampang-gampangan, ya, jangan bermudah-mudahan. Baik, hadisnya insyaallah sudah sangat maklum, sudah sangat populer. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa man ahkun nas, siapa orang yang paling berhak saya berbuat bakti kepadanya? Ibumu. Ditanya lagi siapa? Ibumu. Ditanya lagi siapa? Ibumu. Kemudian ayah, seorang bapak, ya, seorang ayah. Dan ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa sebab ibu menjadi lebih utama? Ya, pertama berdasarkan ayat ini dalam surat Luqman, yang pertama al-umumah, karena dia seorang ibu. Itu pertama itu. Jadi karena dia seorang ibu. Kemudian yang kedua al-hamal, karena dia yang hamil. Karena dia yang mengandung. Ini berdasarkan ayat dulu, ya. Atau ini hikmahnya. Tapi sebagaimana yang sering disampaikan, kenapa kita berbuat bakti kepada ibu lebih utama dibandingkan atau lebih dikedepankan dibandingkan bapak? Ya karena dalil, gitu, Pak, ya. Karena dalil. Karena sekarang begini, misalnya ibunya ya emang melahirkan, tapi tidak menyusui, ditelantarkan, dibuang. Dan bapaknya sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun yang
mengurus anak tersebut. Mana yang lebih didahulukan? Bapaknya atau ibunya? Tetap nggak bisa pakai perasaan. Oh, bapak yang lebih berjasa untuk saya, bukan ibu. Tetap kata dalil adalah ibu gitu. Jadi alasan pertama ya karena dalil yang menunjukkan kita bakti kepada orang tua, dan di antara keduanya yang lebih dikedepankan adalah ibu. Tapi kalau bicara hikmah, ada hikmahnya. Apa di antara yang menyebabkan ibu lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada seorang ayah? Karena dia seorang ibu. Yang kedua karena dia yang mengandungnya, hamalathu, itu kata Allah. Dan yang ketiga adalah ar-radha'ah wa fisaluhu, dan yang menyusuinya. Dan tiga ini para hadirin tidak didapatkan dari seorang ayah. Ayah bukan ibu, pertama itu. Ayah tidak mengandung, ayah tidak menyusui. Tapi buat. Iya. Tapi nggak hamil Pak ya. Nggak berat dia. Ya kita merasakan ya, kita tahu istri kita ya. Dulu kita ketika bayi kita nggak merasa merepotkan ibu, tapi kita tahu istri kita yang menyusui bagaimana. Di tengah malam ngerengek, minta disusui, posisi tidurnya nggak enak. Ya, kita nggak mau tahu, kita pindah ke ruang tamu, kita pindah ke sofa karena nggak mau berisiknya. Ya itulah lihat. Jadi disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Karena dia seorang ibu, karena dia yang mengandung, bapaknya nggak bisa mengandung. Karena dia menyusui, bisa kasih susu, tapi kan tidak sebagaimana capeknya seorang ibu menyusui dari tubuhnya, dari fisiknya sendiri. Baik. Kemudian ya apa yang kami singkat, yang diperjelas kami perjelas atau perinci ya. Yang ke 21 yang perlu disadari oleh setiap anak. Nah, jadi anak yang belum dan kurang berbakti, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah orang tuanya yang sudah mendahului, maka ingat ya bahwasanya apa yang dilakukan ibu, apa yang dihadapi seorang ibu dari mengandung dan menyusui, ini dua hal ini. Dari mengandung dan menyusui ini tidak bisa dibalas oleh apapun yang kita berikan. Sekalipun kita kasih 1 miliar nggak bisa dibalas. Makanya ketika Nabi SAW melihat ada seorang yang menggendong ibunya tawaf haulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah, maka kata Nabi SAW, ini tidak bisa membalas jasa ibunya. Ya, tidak bisa. Bagaimanapun, mahma badula minal birri wal juhud, kata Syekh. Bagaimanapun upayanya, jerih payahnya, perjuangannya melakukan bakti, maka tidak bisa membalas rasa letih, capek dalam mengandung dan menyusuinya. Jadi Masya Allah, lihat bagaimana Allah juga melihat kebaikan-kebaikan, melihat jasa-jasa untuk diingat agar kita berbuat baik kepada mereka. Faidah yang ke-22. Penggandengan. Jadi Allah akan menggandengkan ya. Penggandengan antara hak atau pengkaitan antara hak orang tua dengan hak Allah, ini dalil akan besarnya kedudukan hak dan kedudukan bakti kepada orang tua. Ya. Di antaranya surat Al-Isra kita hafal insyaallah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lihat, alla ta'budu illa iyyah. Perintah tauhid, tidak boleh kalian menyembah kecuali Allah. Wabil walidain, langsung digandengkan, langsung dihubungkan, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua untuk berbuat baik. Nah, ketika Allah menggandengkan antara perintah tauhid beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua, ini menunjukkan besarnya hak orang tua.
Dan kalau kita bicara besarnya hak orang tua, berarti besarnya juga pahala dari bakti kepada orang tua. Sebagaimana besarnya pahala dari apa? Tauhid. Ya bukan sama, bukan. Tapi ketika Allah perintahkan ini hak Allah yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah, berarti barang siapa yang mentauhidkan Allah, dia mendapatkan ganjaran yang paling besar. Apa ganjarannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu prinsipnya tauhid, tidak dicemari dengan kesyirikan. Maka ketika digandengkan orang tua yang menunjukkan akan besar kedudukan hak orang tua, demikian pula ganjaran besar berbakti kepada orang tua. Baik, kemudian yang ke-23, di antara bentuk syukur kita kepada orang tua adalah dengan cinta, kasih sayang, dan doa. Ya. Cinta, kasih sayang, doa, dan berbuat baik. Nah ini yang barangkali kalau kita sudah punya anak, punya istri, biasanya kebanyakan jadi sedikit doanya kepada orang tua. Ya, jangan seperti itu. Jadi sedikit berbuat baktinya kepada orang tua. Di antaranya adalah dalam hal doa. Padahal dalam hal doa kepada orang tua terkumpul padanya 3 ibadah. Dalam hal doa kepada orang tua terkumpul padanya 3 ibadah. Pernah saya sampaikan, apa saja? 3 ibadah terkumpul dalam kita mendoakan orang tua kita. Dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka apa ibadah yang terkumpul pada doa tersebut? Ada 3, Pak. Apa? Apa saja? Hah? Ampunan diri, ampunan orang tua, terus apa lagi? Hah? Doa. Doa. Pertama ibadah berupa doa. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Nabi yang menegaskan, doa adalah ibadah. Ada hadis yang tapi diperselisihkan dan banyak ulama mendhaifkan. Tapi maknanya benar. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Jadi ibadah itu intisarinya adalah doa. Betul nggak Pak? Mana ibadah yang bukan doa? Mana Pak? Ada nggak ibadah yang bukan doa? Ibadah yang bukan doa ada nggak Pak? Hah? Ibadah yang di dalamnya tidak ada doa, ada nggak? Ada atau tidak Pak? Nggak ada. Kata siapa nggak ada? Ibadah yang di dalamnya nggak ada doa. Iya, perbuatan nggak ada doa. Ada nggak Pak? Coba Pak, coba di apa namanya? Mungut duit, ibadah emang Pak? Menyingkirkan paku di jalan, nggak ada doanya di situ ya. Nawaitu paku gitu nggak ada ya. Ngasih makan nggak ada doanya. Baik. Intisari dari intisar doa adalah intisari ibadah. Jadi doa itu ada 2. Doa itu ada 2. Yang pertama doa sanjungan kepada Allah. Jadi doa berupa zikir yang berkaitan dengan sanjungan Allah. Itu di sana nggak ada permintaan kan? Karena sebagian orang menganggap doa itu ketika ada permintaan yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu ada 2. Yang pertama doa sanjungan, pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada bentuk permintaan kita kepada Allah. Yang kedua, doa al-mas'alah. Doa yang di dalamnya ada permintaan. Masalah itu maksudnya di sini bukan masalah dalam bahasa kita. Tetapi ada munajat, ada permintaan, ada hajat yang kita mintakan kepada Allah. Ya, contohnya tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni dan lain sebagainya. Mana yang lebih baik Pak? Antara doa permintaan dengan doa pujian, mana yang lebih baik? Ketika kita minta sama Allah atau ketika kita memuji Allah? Baik semuanya, betul baik semua.
Tapi mana yang lebih baik? Pujian. Bahkan bisa jadi kita menyanjung Allah, memuji Allah, mungkin tidak terselipkan di dalam permintaan kita kepada Allah, tapi Allah kasih apa yang kita minta dalam hati kita. Makanya ketika seorang itu wukuf di Arafah ketika haji contohnya, wukuf di Arafah, kata Nabi SAW, wa khairud du'a ana wan nabiyyina qabli la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mereka mengucapkan adalah kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sekaligus dia banyak minta, tapi zikir itu yang paling banyak. Zikir itu yang paling banyak. Karena orang kalau zikir itu, maka insya Allah apa kebaikan yang dia tidak akan dapatkan? Dosa-dosanya dihapuskan, pahalanya berlimpah dan lain sebagainya. Baik, ada ya ibadah yang contohnya tadi tidak ada doa di dalamnya, tapi secara umum intisari dari ibadah adalah berdoa kepada Allah, ya Subhanahu wa taala. Nah dalam tadi berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua kita dengan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terkumpul 3 ibadah. Pertama, doa. Yang kedua, taubat. Taubat ibadah, Pak. Rabbighfirli itu kan bentuk kalimat taubat. Kemudian yang ketiga, bakti kepada orang tua dengan kita mendoakannya. Nah, ini 3, Pak. Ya. 3 bentuk ibadah ketika kita berdoa untuk orang tua kita. Yang berikutnya yaitu faidah yang ke-24. Bahayanya, nah ini kita harus tahu bahayanya. Khuturatu uquqil walidain. Bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Bahayanya durhaka kepada orang tua. Apa di antara bahaya durhaka kepada orang tua? Dosa besar. Ya jelas semua dosa mengantarkan kepada neraka. Dan di antara dosa yang akan Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti Allah balas dengan siksa yang pedih di akhirat nanti adalah durhaka kepada orang tua. Jadi ada dosa yang nanti Allah balasnya nanti, tidak di dunia. Tapi ada dosa yang dipastikan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Itu hadisnya sahih. Yaitu apa? Durhaka kepada orang tua dan zalim kepada orang lain. Ya, hati-hati ya, menjatuhkan kehormatan, mengambil hak orang lain, berhutang tidak dibayar dan lain sebagainya. Maka balasannya di dunia sebelum nanti di akhiratnya, dua-duanya Pak, dunia dibalas sama Allah, di akhirat juga nanti dibalas. Wal'iyadzubillah. Pertanyaannya kalau orang itu taubat bagaimana? Kalau orang itu minta maaf ya beda, urusannya beda. Karena ini berlaku bagi orang yang tidak minta maaf, orang tuanya tidak ridho, orang tuanya masih murka, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk durhaka kepada orang tua itu termasuk akbar al-kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Syirik, kemudian durhaka kepada orang tua. Baik, beberapa poin kami singkat ya. Faidah yang berikutnya yaitu tidak boleh taat. Ini kaidah juga ya. Jadi faidah sekaligus kaidah. Faidah termasuk kaidah. Yaitu apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan. Maksudnya tidak ada apa? Tidak berlaku ketaatan. Tidak boleh taat
kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini diambil dari ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksa kalian untuk atau memaksamu untuk menyekutukan Allah, menyekutukanku, kata Allah, bima laysa laka bi ilmun, sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, janganlah taati keduanya. Dan ini berlaku kepada orang tua saja, kita nggak boleh taat. Kalau dalam bermaksiat, contohnya dipaksa untuk berbuat syirik, maka nggak boleh taat. Dipaksa dan diperintah berbuat maksiat, maka nggak boleh taat. Apalagi kepada selain orang tua, ya. Termasuk kepada pemimpin, misalnya pemimpin Muslim, tapi perintah kepada yang perkara-perkara yang menimbulkan dosa yang tidak diridhai Allah, maka tetap tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian faidah yang berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dan ahlul batil. Nah, ini penting kita perhatikan poin ini jemaah. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dan ahlul batil, mereka berusaha dan bahkan mengerahkan upaya mereka. Mereka berusaha dan mengerahkan upaya mereka dalam menyebarkan kebatilan dan penyimpangan. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dan ahlul batil, mereka berusaha dan mengerahkan upaya mereka dalam menyebarkan kebatilan dan penyimpangan dan mendakwahi atau menyeru kepada penyimpangan mereka itu. Namun sebaliknya, orang yang justru berada di atas jalan kebenaran, mereka malas. Bayangkan Pak, orang yang justru dia tahu kebenaran, berada di atas kebenaran, mereka malas dalam menyebarkan kebaikan. Mereka kurang bersemangat, mereka tidak berupaya, mereka tidak mengerahkan tenaganya, usahanya untuk menyampaikan dan menyebarkan yang hak. Lihat banyak ikhwan kita, dia mampu Pak. Dia mampu membantu, dia mampu tolong menolong agar bagaimana kebaikan ini tersebar, tapi dia cuek. Kenapa? Karena egois Pak. Yang penting saya, yang penting keluarga saya. Enggak demikian Pak jemaah. Ya, tidak demikian dalam menyebarkan kebaikan. Lihat orang yang berada di atas kebatilan, berada di atas penyimpangan, mereka berupaya, bahkan sampai ada yang mengorbankan hartanya agar bagaimana dakwah yang menyimpang tersebut tersebar. Karena kenapa? Mereka menganggapnya baik. Nah, kita yang jelas gitu ya Pak, bukan kita merasa terbaik, tapi kita meyakini ini kebaikan. Kenapa kita nggak sebarkan? Kenapa kita tidak tolong menolong? Ya malah kebanyakan apa? Ribut aja Pak. Ribut, khilaf. Sebarkan kebaikan udah. Tahu ilmu, amalkan. Sudah diamalkan apa? Sebarkan. Ajak orang lain. Dakwahkan kebaikan. Malah ribut khilaf, ribut antar ustadz ini, tahdir ustadz ini, ribut. Maka ana sampaikan ya, hati-hati ini. Ini fitnah yang luar biasa. Fitnah tafarruq, fitnah perpecahan. Biarkan sudah antar asatid mereka lebih tahu. Nah, ini yang bawah-bawahnya ini kadang digoreng gitu Pak ya, digembosi jadi lebih bahaya lagi. Sudah, tugas kita ngaji aja sudah. Tugas kita ngaji, ilmu itu harus ada dampaknya, harus ada buahnya, itu amal. Takut kepada Allah, akhlaknya semakin baik, semakin berharap kepada Allah, bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan demikian, malah justru sebaliknya, semakin keras, semakin kasar, semakin mengkerut wajahnya, semakin susah senyum, semakin susah sapa.
dan lain sebagainya. Ya, mereka mengerahkan upaya mereka, mengorbankan harta mereka untuk menyebarkan kebatilan. Ini kata Allah ya. Tadi kalimatnya apa di ayat ke-16? Wa in jahadaka, mujahadah itu artinya. Jika mereka memaksamu, berarti ada upaya agar keduanya menjadikan kamu berbuat syirik, maka jangan ditaati. Berarti mereka punya kesungguhan, sungguh-sungguh mereka dalam menjatuhkan anaknya kepada kesyirikan. Tapi kata Allah jangan syirik. Dan ini diambil dari ayat ini, demikian pula ahlul batil, ahlul dolal. Mereka berupaya ya, dengan punya channel mereka buat juga. Ya Pak ya, punya link dan disebarkan. Nah, kita harus lebih bersungguh-sungguh, Pak. Kita harus lebih berupaya menyebarkannya lagi. Jangan, dalam tanda kutip, jangan peduli dengan komentar orang lain. Sebarkan. Ya tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang lembut. Tapi setelah itu, setelah kita berupaya mendakwahkan dakwah yang hak ini kepada orang lain dengan cara yang baik, maka sudah. Kalau ada orang berkomentar, jangan terlalu dipedulikan. Nggak usah dihiraukan. Kalau kita ikut komentar orang lain ya, Nabi kalau seperti kita berhenti berdakwah sudah. Ya, baper misalnya, kemudian nggak mau dikomentar, nggak mau dicemooh, ya sudah, berhenti dakwah ini. Baik, jadi upayakan ya, ta'awun, saling tolong menolong, dan bukan hanya dengan kita menyebarkannya, tapi juga kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan juga tenaga kita, mengorbankan sebagian harta kita demi dakwah ini. Makanya harus kita tanyakan, yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah saya korbankan untuk Islam ini? Apa andil saya dalam menyebarkan agama Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW? Tanyakan, apa Pak? Belajar untuk sendiri dalam menyebarkan ini Pak. Lihat kalau seandainya Nabi SAW egois Pak, udah berangkat ke gua, dapat wahyu, sudah pulang Pak. Ibadah sendiri. Betul nggak Pak? Demikian sahabat, tahu sudah. Tapi mereka berjuang dengan harta mereka. Mereka berjuang dengan waktu mereka. Mereka berjuang dengan tenaga mereka. Bahkan mereka rela mengorbankan jiwa mereka. Demi apa? I'la'i kalimatillah. Untuk menegakkan, menjadikan kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi. Nah, kita sekarang begini Pak, kondisinya Pak. Coba apa andil kita Pak untuk agama ini? Ya, semoga Allah luruskan niat saya juga. Semoga Allah jaga keikhlasan kita untuk menyebarkan ini. Ya, makanya di antara kegiatan-kegiatan yang diupayakan itu Pak ya ada mungkin kita jalan kemana, kita pergi kemana, atau kita cari tempat mana yang belum disentuh dakwah, kemudian kita berupaya, kita bagaimana kalau kita buat kita dakwah itu di sana, kita sebarkan. Kalau di dalam tempat-tempat yang ramai, maaf ya Pak ya, bukan berarti kita menyepelekan, bukan. Seperti di masjid, insya Allah orang sudah tahu ini mau ngaji Pak. Ya Pak ya, memperdalam ilmu agama, betul. Nah tapi kita harus ada, apa yang harus saya lakukan nih? Misalnya di kampung halaman gimana? Yang mendatangkan ustadz itu banyak. Ada sebagian orang yang saya lihat, Masya Allah. Ya, mereka nggak mau dikenal di balik layar, tapi saya pengen dakwah ini ada di kampung saya. Saya pengen dakwah ini ada di keluarga saya, buat pengajian dan sebagainya. Berusaha seperti itu Pak. Jangan untuk sendiri saja. Jangan ananiyun disebutnya. Apa itu ananiyun? Egois. Anak itu dari kata anak. Ananiyun. Yang penting anak selamat dah. Ya, jangan seperti itu. Harus punya andil. Mereka ahlul batil, mereka ahlul dalal berupaya. Masa kita enggak? Yang mengaku sunnah di atas hak, di atas kebenaran, di atas Quran dan sunnah, pemahaman yang benar, tetapi jauh dari perjuangan-perjuangan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar dengan setengah hartanya, diberikan Nabi. Berjuang sudah. Ya subhanallah, lihat bagaimana perjuangan mereka. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Perbedaan antara tidak taat dengan durhaka. Nah ini karena sebagian manusia salah paham. Ada bedanya antara tidak taat dengan durhaka.
Orang yang tidak taat, tidak menaati, tidak memenuhi keinginan orang tuanya, bukan berarti dia durhaka. Makanya kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'huma." Jangan kamu mentaatinya, jangan diikuti. Bukan durhakailah keduanya, beda Pak ya. Jadi kalau ada orang tua minta kita, ini ada acara ini, aduh maaf. Itu bukan durhaka. Kita sudah baik-baik menolak. Sekalipun membuat mereka murka, kita tidak dikatakan durhaka. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah lebih dikedepankan dibandingkan ketaatan kepada kedua orang tua. Dan saat kita tidak taat kepada orang tua, atau dengan kata lain tidak memenuhi keinginan orang tua, bukan berarti kita durhaka kepada keduanya. Kadang orang baper gitu Pak. Ketika misalnya pernikahan itu banyak, Ustaz nanti orang tua saya gini, nggak apa-apa, antum sampaikan baik-baik, antum begini dan begitu, antum tidak ingin, tapi ketika antum melaksanakan ternyata keduanya memaksa, yaitu perbuatan yang penting antum sudah sampaikan dulu, dan itu bukan bentuk kedurhakaan. Misalnya ada acara lagi, ayo antar kemana 7 bulanan misalnya, ya kita nggak bisa sampaikan, nggak bisa, karena tadi kalimat ridallah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, itu berlaku dengan kaidah tadi. Kalau ridha orang tua tidak bertabrakan dengan ridha Allah. Kalau ketaatan kita kepada kedua orang tua tidak berseberangan dengan ketaatan kita kepada Allah, gitu Pak. Jadi jangan cuma satu hadis yang kita pakai sehingga bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi ridha Allah ada pada ridha orang tua selama tidak bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka kalimatnya tidak ada pertentangan ya, atau harus dibedakan antara tidak taat dengan durhaka. Baik, kemudian yang berikutnya ya. Nah, ada beberapa yang saya lewat untuk dipersingkat karena berkaitan dengan bakti kepada orang tua, tapi insya Allah faidahnya sama ya. Keutamaan sahabat dan mereka adalah sebaik-baik umat. Nah, tadi saya singgung ya bagaimana mereka berjuang. Makanya mereka adalah manusia yang paling utama Pak. Nuh alaihi salam punya sahabat-sahabat atau punya pengikut. Nabi Musa punya pengikut. Nabi Isa punya pengikut dengan hawariyunnya. Pengikut-pengikut setianya. Ada nabi yang gak punya pengikut, ada. Tapi secara umum Rasul punya pengikut, secara umum. Ada yang cuma 2 orang, ada yang cuma 1, ada yang tidak punya sama sekali, kan begitu. Disebutkan dalam hadis. Ya, ketika Nabi SAW bahwasanya nanti akan ada as-sawad al-a'dham, banyak umat yang diikuti. Banyak umat yang mengikuti. Kemudian kata Nabi menjelaskan itu ada nabi atau rasul yang pengikutnya cuma 2, begitu Pak ya. Dan sebanyak-banyak pengikut adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sekian pengikut-pengikut para rasul, pengikut yang paling afdol di hadapan Allah adalah pengikutnya, yaitu sahabatnya Nabi SAW. Berjuang mereka, hadir ketika wahyu turun, hadir ketika Nabi SAW berjuang, berjihad di jalan Allah. Maka ini menunjukkan keutamaan para sahabat dan sebaik-baik umat. Dan ini diambil dari firman Allah surat Luqman ini di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15. Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah olehmu jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maksudnya siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi kalau kita melihat kondisi para sahabat, maka kita akan dapatkan kondisi mereka adalah kondisi orang-orang yang kembali kepada Allah. Senantiasa hatinya bergantung kepada Allah. Senantiasa perbuatan adalah perbuatan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sahabat seperti Ma'iz yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh ke dalam dosa zina, tapi lihat hatinya yang merasa hancur karena berbuat maksiat datang kepada Nabi mengadukan, "Rajam saya Rasul."
Kata Nabi, ini orang mabuk kayak ini. Coba cium mulutnya. Oh enggak Nabi, mabuk. Rajam saya Rasul, kata Nabi. Ini orang kayaknya udah mulai gila nih, stres dia. Maka enggak, ini bukan orang stres. Karena Nabi tidak mau gitu. Ya, bukan Nabi tidak mau menegakkan syariat Allah, bukan. Tapi Nabi kalau orang itu berdosa, sudah urusan sama Allah gitu. Sebesar apapun kalau tobat sama Allah diterima. Tapi kalau sudah terlanjur, akhirnya apa? Dia saking hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau rela dibunuh dengan cara dirajam karena berbuat zina tadi. Nah, lihat para sahabat adalah hati-hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bingung, apakah disolatkan oleh Rasul? Disolatkan. Nah, mereka bingung, ini kan orang berbuat dosa ini, dirajam. Matinya dengan cara dirajam, jadi buruk begitu. Maka kata Nabi SAW, seandainya taubatnya dia ditimbang dengan taubatnya penduduk Madinah, maka akan dikalahkan dengan taubatnya Ma'iz ini. Bagaimana timbangan amal soleh berupa taubat kepada Allah, berupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kondisi para sahabat. Makanya kata Syekh di sini, firman Allah surat Luqman ayat 15 ini, kalimat wattabi sabila man anaba ilai, sebagian ahli tafsir sampai-sampai menafsirkan siapa, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Sebagian ahli tafsir mengatakan Abu Bakar. Jadi ikuti Abu Bakar. Jadi ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir Abu Bakar. Sebagian mengatakan as-sahabah, seluruh para sahabat. Ya, intinya setiap tafsiran mereka, ya, baik secara personal atau secara umum, itu kembali kepada para sahabat, yaitu sebaik-baik umat Nabi SAW. Itulah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka, sampai-sampai dijadikan tolak ukur beragama. Sebagaimana firman Allah di ayat lain atau di surat lain, ayat 115 pada surat An-Nisa. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kata Allah. Surat An-Nisa 115. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah apa? Jelas petunjuk bagi mereka. Jadi udah jelas. Ini jalan yang benar. Wa yattabi, dan orang ini mengikuti jalan selain jalan para sahabat, jalan orang-orang beriman. Dia sampai dijadikan tolak ukur. Siapa yang ikut jalan para sahabat udah pasti benar. Dan barang siapa yang ikut jalan selain jalan orang-orang beriman dari kalangan sahabat, itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam. Itulah perintah Allah, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa mereka? Abu Bakar dan para sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya, ahammiyatu ikhtiyaril jalis. Pentingnya memilih teman duduk, ya, atau teman kita sering bersama. Karena seorang mukmin itu dia tidak kembali kepada kehendaknya. Bebas, saya mau duduk sama siapa aja, bergaul sama siapa saja, bebas. Tidak demikian. Di dalam Islam, dalam hal ini juga diatur. Dan betapa banyak orang mendapatkan madharat, keburukan, karena hanya sebab temannya, begitu, Pak. Hanya karena sebab temannya dia jadi buruk. Maka duduk-duduklah, kumpul-kumpullah, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang punya keutamaan. Nah, ini termasuk faidah ini diambil dari firman Allah tadi, wattabi, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ikuti, ada orang baik, diikuti dia. Dijadikan qudwah, dijadikan contoh kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, termasuk makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung kepada agama temannya.
Jadi di sini juga bukan disalahpahami, nggak boleh bergaul bersosial dengan orang lain, bukan. Dengan tetangga bebas, Pak. Bersosial silahkan, tapi teman yang kita bareng, kita selalu bersama dan lain sebagainya yang dekat, tidak boleh kecuali dari orang yang baik, orang yang beriman. Nabi menegaskan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Ya, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Baik, kemudian yang berikutnya, mungkin ini yang terakhir, keutamaan kembali kepada Allah. Keutamaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kembali itu di sini dalam arti apa? Bertaubat. Ya, bertaubat. Kemudian kembali istiqomah setelah futur, setelah kurang bersemangat, memperbaharui imannya kembali. Apa keutamaannya? Ya, sampai-sampai Allah jadikan dia sebagai orang yang diikuti, tabi gitu. Dan ikuti. Dan yang dimaksud dengan kembali kepada Allah, kata Syekh di sini, di antaranya adalah mahabbatahu, yaitu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Wal khudu' lahu, tunduk kepada Allah. Wal iqbal alaihi, kemudian melakukan ketaatan kepadanya. Wal i'rad amma siwahu, dan berpaling dari selainnya. Dan berpaling dari selainnya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak dikatakan orang itu al-munib, orang yang kembali, kecuali 4 ini terkumpul pada dirinya. Dia mencintai Allah, dia apa tadi? Tunduk kepada Allah, dia kembali kepada Allah dengan ketaatan, dan dia berpaling dari selain Allah. Jadi maksudnya berpaling dari selain Allah itu tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Adapun yang lain-lainnya dipalingkan, dihindarkan oleh dia. Untuk Allah Subhanahu wa taala dijadikan zat satu-satunya yang kita tuju. Maka kalau ada 4 ini pada diri seorang, maka orang itu disebut dengan al-munib, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup kajiannya, kami persilahkan. Ya, silakan. Yang Iya. Iya, iya. Ya. Ketika kita tidak memenuhi keinginan orang tua, dan barangkali keinginan yang diinginkan orang tua bertentangan dengan apa yang Allah ridhoi, sehingga kita tidak penuhi. Dan akhirnya muncul dari orang tua tersebut kutukan, ucapan tidak baik, doa yang tidak baik. Bagaimana kita menanggapinya? Nah, kita jangan takut dengan ucapan dan doa orang tua yang tidak baik untuk kita kalau kita diridhoi Allah. Jadi nggak pengaruh. Kecuali kemauan orang tua yang tidak bertentangan dengan syariat membuat mereka akhirnya mendoakan keburukan untuk kita. Nah, itu yang kita takutkan.
Kenapa? Karena ketika kita mengedepankan ridho Allah, yang mengabulkan doa siapa? Allah. Percuma kutukan orang lain juga, Pak. Sekarang lihat Nabi berdakwah di atas jalan keridhaan Allah, dikutuk orang lain, dikatakan gila, penyihir, pengaruh nggak? Nggak pengaruh. Kenapa? Yang didahulukan adalah ridho Allah. Yang mendoakan doa Allah, yang menakdirkan Allah, maka Allah akan ada di hadapan kita, gitu Pak. Allah akan membela kita. Nah, jadi akan percuma dalam tanda kutip kutukan orang tua ketika kita memang sudah berbuat baik, kemudian kita tidak memenuhi keinginannya hanya disebabkan bertentangan dengan syariat. Insya Allah tidak masalah ya. Nah, kecuali kalau kita membuat kesal ya, kemudian tidak memenuhi padahal kita mampu, membuat mereka akhirnya marah dan mendoakan tidak baik kepada kita, itu yang kita khawatirkan. Dan bentuk durhaka banyak, bentuk durhaka dengan kata-kata, dengan sikap, ya, dengan perbuatan kita, itu bentuk durhaka. Ucapan yang membuat sakit hati mereka yang memang tidak bertentangan dengan syariat itu termasuk durhaka. Nah, maka kita perhatikan ya, terkadang ada orang tua yang menganggap sesuatu yang sepele tapi durhaka bagi mereka. Nah, kalau kita bisa rubah selama itu dalam ridho orang tua dan tidak bertentangan dengan ridho orang tua, kita lakukan. Orang tua ini A biasa, orang tua B nggak biasa dengan perbuatan tertentu, ya, maka dia harus sesuaikan dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki orang tua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ustadz Afwan mau tanya, bagaimana jika kedua orang tua suami sudah meninggal? Yang ada tinggal orang tua dari istri, apakah suami juga wajib berbuat baik kepada mertuanya? Kalau bicara berbuat baik kepada mertua, ya jelas. Ya, berbuat baik jangankan kepada mertua, kerabat, kepada tetangga saja wajib. Tapi apakah sama wajibnya kita berbuat baik kepada mertua dengan berbakti kepada orang tua? Tentu beda. Jadi mertua tidak punya kewajiban atas kita agar kita berbakti kepada keduanya sebagaimana bakti kita kepada kedua orang tua. Karena beda posisinya. Dia tadi kan yang mengandung, yang menyusui dan lain sebagainya. Mertua tidak. Tapi berbuat baik tentunya jelas. Apalagi kita yang mertua itu kan posisinya orang tua istri kita. Istri sudah terbatas dengan kita nikahi. Maka bagaimana dia akan berbuat bakti dengan maksimal, sedangkan bakti utamanya sudah berpindah kepada suami. Maka suami yang mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tua, dan dia pun berbuat baik kepada mertuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Bagus ya pertanyaannya, hati-hati karena kan nggak ada masjid sunnah dengan masjid non sunnah ya. Yang ada pengamalan di dalamnya. Bagus ya. Baik, mana yang lebih baik, kita menghadiri khutbah gitu aja ya. Kita menghadiri khutbah tetapi di dalamnya ya kita nggak jelas apakah tercampur antara hak dengan yang batil dan lain sebagainya, atau kita menghadiri khutbah yang agak sedikit jauh. Nah, kalau kalimatnya agak sedikit jauh masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, jalan kaki. Karena kan kalimatnya agak sedikit jauh. Tapi kalau jauh nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka tetap lebih baik kita menghadiri ceramah khutbah yang tidak ada syubhat di dalamnya. Karena kan khawatir para ulama mereka berhati-hati terhadap syubhat. Ya, barangkali kita mendengar ternyata mempengaruhi keyakinan kita dengan sebab itu. Hanya karena kita mendapatkan keutamaan tadi misalnya. Maka ini ada bahaya yang didapatkan. Jadi tentunya lebih baik kita hadir dengan kepada khutbah-khutbah yang selamat dari syubhat tersebut. Ya Allahu a'lam bishawab. Tapi ya jangan kita, ya kalau bisa upayakan ya. Ya, saya ada sebuah kisah Masya Allah ya. Saya dapatkan ada seorang kakek usianya 70 tahun di Madinah, dan dia senantiasa jalan kaki dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu setiap hari 2 kilo setiap kali sholatnya, 2 kilo Pak ya, dan sudah menggunakan tongkat. Kenapa nggak naik kendaraan? Kenapa? Ya, saya sudah hidup,
Allah berikan hidup kepada saya 70 tahun dan saya ingin kaki saya ini dijadikan saksi di hadapan Allah. Itu alasannya. Yang mendorong dia menjadi kuat. Itulah hati, Pak. Ketika hati kuat, maka fisik yang lemah pun akan terbantu dengan hati yang kuat tersebut. Tetapi kalau hati lemah, fisik yang kuat pun akan menjadi lemah dengan hati yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ya, baik. Masalah ini, Ustaz. Bapak orang Padang bukan, Pak? Oh, bukan. Oh, Palembang ya. Ya pokoknya Sumatera deh, Pak. Ini Fadilah Yasin. Itu dari hadis atau dari ulama atau dari siapa, Ustaz? Bagus sih. Apa benar Pak? Ya, baik. Fadilah Yasin, kemudian Fadilah Waqi'ah, ya. Maka hadis-hadisnya ada tapi lemah, bahkan ada yang palsu. Sehingga hadis yang lemah dan hadis yang palsu tidak bisa diamalkan. Begitu, Pak. Hadisnya ada cuma lemah. Nah, bahkan kelemahannya pada tingkatan lemah yang syadid sebagiannya sehingga tidak bisa diamalkan. Adapun membaca Al-Waqiah dan Yasinnya nggak boleh ditinggalkan, Pak. Kan Quran dibaca, cuma diyakini ada keutamaan tertentu dari hadis yang tidak sahih dan disandarkan kepada Rasulullah SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Ini yang keliru. Jadi bukan kita dikatakan, ini jamaah anti Yasin, jamaah anti Al-Waqiah, bukan. Kita baca, kita kalau hataman baca nggak lewat nggak Yasin, baca kita. Al-Waqiah lewat, baca kita. Tapi tidak kita yakini sebagaimana diyakini sebagian orang pada keutamaan yang berdasarkan hadis yang dhaif atau palsu. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Masalah. Ya, pasti celaka begitu ya. Ya, raghima anfu rajulin fawajada abawahu 'indal kibar. Celaka seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya au ihdahuma atau ahadihima atau salah satu dari keduanya dan keduanya atau salah satu dari keduanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka. Kemudian meninggal durhaka. Setelah meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya memang kewajiban dia bertobat. Pertama itu. Setelah meninggal dia sadar mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat, dia taubat. Dengan taubatan nasuha. Nah, bagaimana menutupi kesalahannya kepada orang tua? Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua setelah wafatnya. Dengan apa? Mendoakannya. Dengan sebanyak-banyak doa. Apalagi kemudian bisa dia berinfak, berhaji atas nama orang tuanya, berumrah atas orang tuanya. Intinya berbuat bakti kepada orang tua sekalipun setelah meninggal. Adapun hadis tadi, apakah kemudian memastikan dia pasti diadab nanti? Allahu a'lam. Itu perkara gaib, kita tidak bisa memastikannya. Karena barangkali Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut dengan taubatan nasuhanya, dengan perbuatan-perbuatan baiknya dan baktinya kepada orang tua, yaitu maksudnya adalah pahala yang dia niatkan untuk orang tuanya, ya semoga dengan itu diampuni. Walaupun kita tidak bisa pastikan, orang ini pasti tetap disiksa, nggak bisa pastikan. Orang ini pasti diampuni karena sudah tobat, kita nggak bisa pastikan. Tapi hal yang bisa dia amalkan dari tobat tadi, dari berdoa untuk orang tuanya, dari berinfak atau amal jariah yang bisa dialirkan untuk orang tuanya, maka lakukanlah. Hanya itu yang dia bisa lakukan karena sudah meninggal orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Silakan, Pak. Dan jumlah hutangnya itu cukup besar karena waktu itu
anggap selesai karena saya bayar dengan asuransi. Menurut Ustaz, apakah ini sudah selesai atau kewajiban saya untuk bayar? Asuransinya dari mana Pak maksudnya? Ada kaitan dengan bank itu? Asuransinya itu dari kartu, kan bukankah dari kartu kredit itu? Ada Berarti intinya ada uang kita jadi masuk ke asuransi itu. Ya, ada uang itu dengan aktifnya kita bertransaksi sehingga kita mendapat benefit. Nah, suatu ketika karena hutangnya itu ternyata berlipat berbunga sehingga saya berbangkai, bukan. Kalau bunga bagus itu. Ya. Sehingga berlipat ganda dan saya tidak mampu lagi untuk menyelesaikan. Sedang saya sudah berbicara dengan pihak banknya bahwa saya tidak mampu untuk bayar itu, melainkan tolong dibayar dengan melalui asuransi saya yang mengcover karena belum klausul itu kan ada perjanjian. Ketika kamu tidak mampu lagi maka diselesaikan dengan asuransi. Saya masih tanda tanya dengan ijab itu apakah sah? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, secara zahir kita sebenarnya gini Pak, kalau punya hutang dan ada bunganya, nggak wajib kita bayar bunganya. Kalau kita bisa kabur bagus gitu Pak. Cuma masalahnya kan dikejar, pasti. Betul nggak Pak? Karena nggak ada kewajiban, nggak ada yang haram nggak wajib dibayarkan. Kita wajib bayar hutang sesuai dengan ra'sul malnya, modalnya saja. Hutang kita sekian, kalau ada bunganya nggak wajib. Hanya saja kenapa kita terpaksa bayar? Karena kita terlanjur tadi bertransaksi riba, terpaksa bayar karena akan dikejar. Kalau mereka nggak ngejar, ya nggak usah dibayar. Nggak masalah. Yang ribanya nggak, tapi yang pokoknya wajib. Pokoknya tetap wajib. Nah, jadi Bapak nanti lihat, apakah pokoknya ini terbayar? Kalau terbayar sudah, kewajiban bunganya nggak. Nah, sekarang yang kedua, itu pertama dulu Pak ya, belum selesai. Intinya nggak wajib ya, yang bunganya. Utangnya tetap wajib kepada siapapun, mau kepada bank, kepada ustadz, kepada sesama jamaah wajib utang pokoknya. Yang kedua, ya apabila asuransi itu harta kita dan memang sudah dianggap selesai oleh banknya, selesai, ya sudah insya Allah nggak masalah, kan selesai kata banknya. Ya sudah berarti selesai terbayar hutangnya. Ya gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, atau misalnya banknya bilang saya ridhokan, ada bank begitu Pak. Bank ridho namanya Pak. Nggak ada ya. Baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan dan ilmunya menghantarkan kepada keberkahan. Ya, insyaallah taala. Ya sebetulnya kalau bisa diajukan Pak Saiman, saya hari Ahad aja Pak. Pertama bukan karena ramainya, bukan. Memang lebih sepi juga jalan Pak, enak tadi. Kalau Sabtu pulangnya, dari Jalan Baru ke rumah 2,5 jam ya. Belum di sini ya belum ya. Jadi kalau bisa nggak apa-apa sebulan sekalinya di hari Ahad gitu Pak ya. Kalau bisa ya. Kalau enggak ya dalam tanda kutip terpaksa. Kalau bisa lagi tadi ada yang nyarankan harus bisa. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.